Sahabat PBG, perkenalkan nama saya Tarambo Beduru, SPD, nomor UKG 201502899385. Lokasi SMA Negeri 1 Arame, saya akan melaksanakan PPL Aksi 2. Saksikan selanjutnya. Selamat pagi anak-anak. Baik, kita bersyukur pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita untuk pelajaran PPKN. Apakah anak-anak kami sudah siap? Siap. Bagaimana, sudah dibersihkan semua kelas kita? Sudah. Bagus sekali. Baik, sebelum kita melanjutkan, ada baiknya kita dulu menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan Yang Maha Esa. Kami minta anak-anak kami satu orang memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih atas pernyataan pada hari ini. Tuhan, dari akan memulai proses beribadah kami yang selalu menjaga diri. Dan Tuhan, bila doa anak-anak semua ini, anak-anak yang di atas surga. Amin. Sebelum memulai pelajaran kita, ada baiknya dulu kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Adakah anak-anak kami yang siap untuk memimpin kita? Silakan. Baik, karena kita sudah berdoa, kita sudah menyanyikan lagu wajib nasional. Saya cek dulu berapa orang yang tidak hadir hari ini. 4 ya. Alasan apa? 2 orang sakit. Oh, 2 orang yang sakit ya. Baik, semoga mereka bisa cepat sembuh dan kembali belajar seperti biasa. Kemudian pada materi minggu lalu, yaitu kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, saya sudah memberikan tugas kepada anak-anak kami tentang kasus pelanggaran HAM yang terjadi di sekolah, kemudian ada yang terjadi di keluarga, ada yang terjadi di lingkungan masyarakat. Sudah selesai tugas itu? Sudah. Nanti selesai ini diserahkan ya? Ya. Namun saya tanya dulu, apa contoh
kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di sekolah. Oh iya, silakan anak kami. Ya. Melakukan tawuran antar pelajar baik siswa anak kelas maupun siswa lainnya. Ya, tawuran antar pelajar. Ada lagi? Pak. Ya. Berdiri. Kalau psikolog ada pembulian teman tidak mendengarkan arahan dari teman. Ya. Ada lagi? Saya Pak. Ya, silakan. Sebenarnya siswa merusak fasilitas di sekolah. Perusakan fasilitas di sekolah. Ada lagi? Dari kelompok ini ada? Dari sebelah ini? Ada. Itu cukup bagus. Tepuk tangan dulu ketiga orang yang sudah menyampaikan pelanggaran hak asasi manusia di sekolah yang sering terjadi di sekolah pada baru-baru ini, itu tawuran pelajar, kemudian ada lagi membuli teman, itu pelanggaran hak asasi juga. Kemudian merusak fasilitas di sekolah, karena itu untuk kebutuhan kita. Ya. Ada contoh pelanggaran hak asasi manusia di keluarga. Siapa yang bisa? Ya, silakan. Seperti KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, dan menyiksa anggota. Iya, bagus sekali, tepuk tangan buat ADRT. Ya, ADRT, kekerasan dalam rumah tangga, misalnya menyiksa anggota keluarga. Tentu saja sudah ditulis di buku di apa tugas kemarin kan? Bagus. Ada contoh di lingkungan masyarakat pelanggaran hak asasi manusia, ada beberapa kasus. Coba anak kami berikan contohnya. Ya, silakan. Pertama, pembunuhan dan perkosaan. Iya, pembunuhan, pemerkosaan. Tepuk tangan dulu buat. Ya, kejadian baru-baru ini banyak sekali kejadian yang mengagetkan. Pembunuhan satu keluarga, kemudian ada pemerkosaan dan lain sebagainya. Itu adalah kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, karena itu yang berkaitan dengan hal itu, maka pada hari ini kita akan belajar bagaimana penegakan hak asasi manusia itu. Ya. Upayanya, bagaimana upaya untuk menegakkan hak asasi manusia agar terhindar dari kejadian-kejadian misalnya di lingkungan keluarga, di sekolah, di lingkungan masyarakat. Agar terhindar dari itu, maka perlu upaya untuk menegakkan hak asasi manusia. Ya, mudah-mudahan melalui pelajaran ini nanti anak-anak kami bisa ada yang mengerti. Bahkan setelah selesai nanti dari SMA ini bisa ada yang masuk ke sarjana hukum, bisa ada yang masuk ke advokat, bisa ada yang masuk ke kejaksaan. Tapi mulai dari sekarang kita harus mempersiapkan diri untuk belajar terus dan terus, ya. Karena suatu pelanggaran itu adalah harus ada penegakannya. Benar nggak? Benar. Suatu pelanggaran harus ada penegakannya. Maka pada hari ini kita akan melihat dulu beberapa poin yang harus kita pelajari. Yaitu upaya penegakan hak asasi manusia. Dalam upaya ini yaitu ada upaya pencegahan pelanggaran HAM. Kemudian ada penanganan kasus pelanggaran HAM. Ada perilaku yang mendukung upaya menegakkan hak asasi manusia.
Kemudian ada perilaku yang mendukung upaya penegakan HAM di lingkungan sekolah. Kemudian ada perilaku yang mendukung HAM pelanggaran di lingkungan masyarakat. Kemudian ada perilaku yang mendukung upaya penegakan HAM di lingkungan bangsa dan negara kita Indonesia. Kemudian upaya pencegahan pelanggaran HAM ini adalah elemen utama. Pencegahan pelanggaran HAM ialah pemerintah dan masyarakat. Kemudian upaya pencegahan pelanggaran HAM melalui pemerintah, pertama menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Itu yang pertama. Jadi itulah beberapa hal tentang upaya penegakan HAM yang di pemerintah, yang dilakukan oleh pemerintah dan juga di masyarakat. Kemudian sebelum kita memulai, kita harus menonton dulu salah satu video. Kalau ada nama kami yang sudah membawa HP juga bisa lihat nanti di linknya. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM telah melakukan penelusuran lebih lanjut atas temuan cemaran etilen glikol pada sejumlah obat sirop. Kepala BPOM, Emil Kito, menyatakan bahwa penyebab gagal ginjal akut pada anak, Kemenkes, BPOM, dan Ikatan Dokter Anak Indonesia masih menyelidiki penyebabnya. Emil Kito menambahkan BPOM hanya bertugas menguji sampel obat yang diambil aman atau tidak. Untuk menunjukkan akibat dari sampel tersebut bukanlah tugas BPOM. Hai, bertemu kembali dengan saya Ibu Esther Feni dalam video pembelajaran PPKN kelas 11. Materinya dari bab 1 bagian 4. Pada video kali ini kita akan membahas tentang upaya penegakan hak asasi manusia atau biasa dikenal dengan HAM. Nah, sekarang kita akan melihat upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia. Yang pertama adalah dengan pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Yang kedua adalah dengan pembentukan instrumen hak asasi manusia. Dan yang ketiga adalah dengan pembentukan pengadilan HAM. Baik, anak-anak kami sudah menonton 2 tadi video kasus dan 1 video pembelajaran. Karena itu mungkin ada yang mau ditanyakan tentang video kasus tadi. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau dipertanyakan, sekarang kita akan membentuk kelompok diskusi untuk membahas 2 tadi video kasus. Ya, jadi sebelum saya bagikan LKPD-nya, silakan dulu anak-anak kami membagi 4 kelompok. Dan 4 nanti kasus ini saya bagikan kepada setiap kelompok untuk dibahas di dalam kelompoknya. Bisa kan? Bisa, Pak. Iya, silakan.
Apa sudah bisa kita tampilkan dulu kelompok satu? Ya, silakan kelompok satu. Baik, dari kelompok satu, setelah kami melihat dan menyimak video penangkapan 4 orang bandar narkoba dari polisi, maka ada upaya yang dilakukan untuk menghindari pelanggaran HAM narkoba. Itu yang pertama, hindari rasa penasaran untuk mencoba. Dan yang kedua, ketahui dampak buruk pemakaian narkoba untuk kesehatan fisik dan mental. Dan yang ketiga, lakukan kegiatan positif seperti olahraga atau bergabung dengan organisasi tertentu. Dan penyebab terjadinya pelanggaran HAM pada narkoba adalah penyalahgunaan narkoba, ancaman bagi kelangsungan hidup manusia, jelas telah melanggar hak untuk melaksanakan pekerjaan dan menikmati kebebasan hidup yang berorientasi untuk hal-hal yang positif. Dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani pelanggaran HAM kasus narkoba yaitu yang pertama, membuat undang-undang tentang narkoba. Dan yang kedua, membentuk Komisi Nasional Perlindungan HAM atau disebut dengan Komnas. Dan yang ketiga, menindak setiap kasus pengedaran dan penyalahgunaan. Dan kesimpulan kelompok kami adalah yang pertama, narkoba sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia, khususnya generasi muda, dan wajib kita menghindari penggunaan narkoba dan mewaspadai orang-orang pengguna narkoba karena bisa saja membahayakan kehidupan, bahkan nyawa dan masa depan kita. Baik, teman-teman, setelah kami menjelaskan materi kami, dan jika ada pertanyaan dari teman-teman, boleh dipertanyakan. Bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana upaya harus dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba? Yaitu 1. Memberikan pendidikan kepada siswa tentang bahaya dan akibat penyalahgunaan narkoba. 2. Melibatkan siswa dalam pencernaan, pencegahan, dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di sekolah. 3. Penyediaan pilihan kegiatan yang bermakna bagi siswa. Apakah jelas? Jelas. Masih ada dari kelompok lain yang bertanya? Kelompok 3. Bagaimana cara menghindari narkoba itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu bagaimana cara menghindari narkoba dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, hindari rasa penasaran untuk mencoba. Yang kedua, ketahui dampak buruk pemakaian narkoba untuk kesehatan fisik atau mental. 3. Melakukan kegiatan positif seperti olahraga. Dan yang keempat, hindari pergaulan malam. Baik, ada lagi? Apa saja upaya yang dilakukan dalam menangani pelanggaran HAM kasus narkoba? Baik, saya akan menjawab. Upaya yang dilakukan untuk penanganan pelanggaran HAM kasus narkoba yaitu yang pertama, membuat undang-undang tentang narkoba. Dan yang kedua, membentuk Komisi Nasional Perlindungan HAM atau Komnas HAM. Dan yang ketiga, menindak setiap kasus pengedaran dan penyalahgunaan narkoba seperti yang dilakukan polisi di video tadi. Bisa ditampilkan? Bisa banget. Ya, silakan langsung saja. Silakan. Baik, teman-teman, setelah kami melihat dan menyimak video 5 terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua, maka upaya yang dilakukan untuk menghindari pelanggaran HAM yaitu 1. Menegakkan hukum. 2. Bisa diatasi dengan menegakkan hukum yang telah berlaku.
Tiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Empat, pengawasan dari masyarakat. Lima, menyebarluaskan pendidikan HAM. Enam, kerjasama antar kelompok. Baik, yang menjadi kesimpulan kami yaitu kasus kematian Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J telah sampai ke babak akhir. Seluruh terdakwa sudah divonis oleh majelis hakim. Baik, sekian saja materi kami. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, kami persilakan. Pertanyaan dari sini, apa kesimpulan dari kasus ini? Brigadir Yosua yang akan disambung. Kesimpulannya yaitu kasus kematian Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J telah sampai ke babak akhir. Seluruh terdakwa sudah divonis oleh majelis hakim. Maka jelas. Ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Ada. Iya, mana yang duluan? Di sana dulu ya. Di sana. Kami dari kelompok 4, sebagai pertanyaan kami, bagaimana upaya yang dilakukan pemerintahan untuk menyelesaikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua? Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua? Adalah Kapolri membongkar kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J dengan menetapkan Irjen Ferdisambo sebagai tersangka. Pemerintah berjanji mengawal kasus itu hingga ke pengadilan. Apakah jelas? Jelas. Ada lagi? Ya, jelas. Apa upaya yang dilakukan untuk menghindari pelanggaran HAM? Nah, jadi poin yang dilakukan untuk menghindari pelanggaran HAM itu yaitu dengan satu, penegakan hukum. Kedua, bisa diatasi dengan menegakkan hukum yang telah berlaku. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Empat, pengawasan dari masyarakat. Lima, menyebarluaskan pendidikan HAM. Keenam, kerjasama antar kelompok. Nah, itulah upaya yang dilakukan untuk menghindari pelanggaran HAM. Apakah jelas? Jelas. Terima kasih. Ada lagi dari kelompok lain? Cukup ya? Nggak ada, Pak. Cukup, karena tidak ada lagi, hapus dulu buat kelompok. Kemudian kemarin saya sudah memberikan tugas tentang pelanggaran hak asasi manusia di keluarga, di sekolah, di masyarakat. Silakan dikembalikan kepada kami. Begitu juga hasil diskusinya tadi melalui LKPD. Ya, kau sini. Baik, untuk pelanggaran hak asasi manusia, saya kira di bab itu kita sudah selesai, dan pada pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada demokrasi. Ya, demokrasi, kehidupan demokrasi di Indonesia. Dan anak-anak kami bisa membaca-baca buku, kemudian bisa buka juga di internet di rumah, ya, mengenai kehidupan demokrasi. Baik, sebelum kita mengakhiri dari pelajaran kita hari ini, maka sebelum kita menutupnya, salah satu dari siswa menutup kita di dalam doa. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita Alam baik, alam kasih, Tuhan doa yang jauh sempurna, sempurnakan dalam nama Yesus Kristus Amin. Baik, terima kasih atas semuanya. Akhir kata saya ucapkan selamat siang. Siang, Pak.